Takut, bawa takut bun, takut kenapa? Takut bunda marah-marah kayak di sini. Tapi akhirnya aku rayu mereka dengan ajak makan bakso. Berhasil Ya, berarti. berhasil. Terus aku ajak mereka kalau ada kerja-kerjaan kerja kelompok di sekolahan, kerjanya di rumah aja. Nanti udah bikinin makanan, udah bikinin ayam bakar, goreng lah. Apa itu aku coba teman-teman anak aku tuh dengan ngasih makanan. Oke, Bun, aku kan anak bunda ada dua masih kecil-kecil ya, masih sekolah ya, Bun. Katanya itu anak-anak sempat sedih karena nggak mau sekolah karena nggak dianterin bunda, itu seperti apa? Iya, jadi gini, dulu waktu itu kan si syutingnya itu kan nyaris lewat tengah malam kan, dari pagi jam 9 jam 10-an sampai jam 2 pagi baru selesai, otomatis sampai di rumah kan sekitar jam 3 atau setengah 4. Sedangkan anak-anak sekolah itu jam setengah 7 udah mesti berangkat kan. Jadi dulu aku berpikir yang penting kita orang tua cari duit, biar anak-anak bisa sekolah, bisa dapat kehidupan yang pantas. Nanti untuk urusan anterin ke sekolah kan ada mbak gitu kan. Jadi ya udah biar banyak anterin. Nah pernah waktu itu anak aku nggak mau berangkat sekolah karena dia bilang bunda itu teman-teman aku yang nganterin mama-mamanya semua kok aku enggak. Terus aku bilang, nah udahlah nak, kan kita punya kehidupan yang berbeda. Mungkin mamanya teman-teman kamu nggak kerja, nggak syuting, dan mungkin kalaupun kerja beda jam kerja sama bunda gitu. Kalau bunda kan baru jam 2, jam 3 baru pulang, sekarang subuh baru sampai rumah gitu. Bunda capek, nak kamu oke lah, kamu harus coba toleransi juga sama bunda. Bunda capek gitu. Udah sekali, 2 kali, sampai akhirnya dia masih terus-terusan lagi kan, lagi buat udah aku nggak mau sekolah. Kenapa nggak sekolah? Cuman aku doang yang gak dianterin sama mamanya, yang lain semua dianterin. Terus waktu itu aku nganterin tuh, terpaksa nganterin anak aku ke sekolah sambil ngomel-ngomel ya, nak kamu itu benar-benar ya, masa nggak pahamin banget sih, kan udah buat pulang capek ini sama macam. Aku anterin tuh, udah aku anterin sampai depan kelasnya. Pas sampai depan kelas aku balik dong, balik. Nah dari depan, dari pintu gerbang ke kelasnya itu lewatin lapangan. Nah aku anterin sampai pintu kelasnya, terus aku balik. Begitu aku balik mau masuk ke mobil lagi di tengah lapangan, tiba-tiba aku ingat aku belum kasih duit 20.000 untuk dia fotokopi. Terus pas aku balik, tiba-tiba semua slow motion, ada ibu yang sama aku nangis, ada ibu yang jalan sama anak itu yang ini yang aku lihat lagi sebelahnya ibu-ibu yang sama anak itu lagi anaknya besar. Terus aku lihat sebelahnya lagi dia lagi ngasih makanan kayak snack gitu ke anaknya. Terus pas aku lihat anak aku tuh berdiri agak di pojokan luar kelas gitu. Terus dia nangis dia sampai apa sih, sampai bahunya terbuka. Semua anak bahagia ya, cuman anak aku yang gak bahagia. Nangis di pojokan kelas. Aku tuh jadi apa ya? Aku salah. Aku pikir materi akan bisa membayar kehadiran aku yang nggak full buat anak-anak. Ternyata anak-anak itu semuanya nggak kasih mata-mata. Mereka pingin kehadiran mamanya, bundanya, nganterin kayak ibu yang lain, nganterin anaknya ke sekolah. Terus ya hal-hal yang menurut saya sebenarnya simpel, sepele dan nggak penting, tapi buat anak-anak itu ternyata penting. Sejak itu akhirnya aku ngambil keputusan, aku syuting
maksimal sampai jam 12 malam karena aku harus istirahat. Aku punya anak, aku punya keluarga yang semuanya nggak bisa dibayar dengan uang. Ternyata hidup itu harus imbang, kehadiran sosok ibu, materi juga ada. Jadi ya maksudnya akhirnya aku sekarang nggak terlalu loyal banget syuting sampai gitu kan. Dan mudah-mudahan sih aku juga berharap ya ke depannya sistem syuting di kita juga lebih sehat gitu kan. Jangan sampai teman-teman yang artis gitu kan kehilangan momen di rumah, momen di keluarga. Alhamdulillahnya aku kan dapat hidayahnya cepet ya. Hidayahnya cuma nganterin anak ke sekolah, terus balik lupa ngasih duit buat fotokopi, terus aku langsung tiba-tiba semua slow motion. Aku lihat semua anak bahagia, tapi anak aku yang gak bahagia. Itu cuma di luar ini apa gimana? Emang kejadian bayang-bayang dong. Kayaknya itu kejadian real ya, karena aku tuh pas nganterin juga nggak yang respect banget ke anak aku yang aduh nak kamu kok manja banget sih. Biasanya aku berpikir anak ini manja gitu, tapi begitu aku jalan ternyata ya di sekolah itu anak-anak itu bahagia kalau dianterin sama orang tuanya. Anak-anak itu bahagia kalau dianterin sama ibunya, sama bundanya. Mungkin paling enggak dalam 1 minggu mungkin beberapa kali lah orang tua ikut nganterin anak ke sekolah ya. Kalau menurut aku gitu ya. Anak kelas berapa? Itu anak aku itu masih SD. Sekarang udah SMP kelas. Yang pertama ya. Yang pertama pas yang pertama. Jadi semenjak kejadian anak aku yang pertama yang siswa itu akhirnya aku lebih aware lah bukan yang kedua bahwa harus ada punya waktu buat nganterin ke sekolah. Ternyata memang ngiri juga lah ya. Yang lain semuanya dianterin sama ibunya, terus cuma dia doang yang hanya dianterin sama mbaknya, mungkin merasa aku beda. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.